Hiyo Tsamagon, hype masih terasa di minggu ini setelah membaca chapter 1144. Ada banyak hal yang penting di chapter ini dan salah satu yang paling menarik tentu saja adalah robot kuno yang berusia 3000 tahun ini. Mungkin saja ini adalah saksi dari Perang Dunia Pertama yang terjadi. Nah, akan ada hal juga yang akan kita bahas di sini. Jadi seperti biasa, siapkan terlebih dahulu cemilan kalian dan kita akan bersama-sama membongkar chapter ini. Namun sebelumnya jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kita akan mulai chapter ini dengan memperlihatkan laboratorium kuno yang menyerupai robot. Desain robot ini tampaknya terinspirasi oleh film Castle in the Sky yang merupakan salah satu film yang ditonton oleh Oda Sensei. Nah, kalau kita cermati dengan seksama kejadian-kejadian dalam film ini, maka kita akan menyadari bahwa Oda Sensei terinspirasi dari beberapa hal yang esensial, seperti gagasan tentang Poneglyph, Pulau Laughdale, senjata-senjata kuno, ras-ras kuno, batu matahari, dan bahkan konsep tentang teknologi canggih yang mendahului era di mana film ini berlangsung. Tapi dalam film tersebut juga terdapat liontin matahari yang memancar yang menjadi poin inti dalam karakternya. Nah, hal yang sama juga kita temukan dalam One Piece di mana ada liontin yang bersimbol matahari. Ini dimiliki oleh Jeor Leboni yang menjadi warisan dari Bartolomeo Kuba. Tidak hanya hal tersebut, simbol yang sama juga dapat ditemukan di Wano Kuni terkait dengan klan Kozuki. Simbol ini juga ada di gereja Kuma, bendera matahari Alabasta, tato Raja Neptune, dan juga bahkan tersembunyi di Ohara. Nah, bagaimana jika ini adalah simbol mewakili persatuan mereka yang bersekutu dengan Joy Boy? Simbol ini juga dapat dikaitkan dengan Dewa Matahari Nika. Boni bahkan mengatakan bahwa simbol ini terlihat seperti matahari. Nah, kalung ini dapat memiliki arti penting bagi orang-orang bukanir dan dapat menjadi kunci rahasia untuk banyak hal yang berbeda. Sekarang mari kita lihat inspirasi potensial lainnya dari film ini yang terhubung dengan One Piece. Film ini membahas tentang kerajaan kuno, persenjataan yang sangat canggih, dan juga rahasia kalung safir. Shita adalah salah satu tokoh utama petualangan ini. Dia adalah anggota ras kuno pewaris tahta Laputa. Dia memiliki liontin kristal safir yang berfungsi sebagai pemandu ke Pulau Terapung dan metode untuk membangkitkan pertahanan robotnya. Kalung ini juga memperlambat jatuhnya dia saat dia terjatuh dan tak peduli dari ketinggian mana dia jatuh. Ini terkait dengan material kuno yang disebut sebagai Volicite yang memungkinkan pengendalian gravitasi. Kalung ini bertindak sebagai katalisator untuk membangkitkan robot kuno yang tidak dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan manusia. Robot ini juga menggunakan serangan berbasis cahaya dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Shita. Mungkinkah interaksi ini berhubungan dengan Boni dan juga Kuma? Kalung Shita diwariskan padanya. Jadi bukan suatu kebetulan ya jika bentuk kalung ini sama persis dengan bentuk semua negara sekutu dari Joy Boy. Kalung Boni memiliki kekuatan yang lebih dalam yang mungkin saja akan terhubung dengan robot kuno, dan ini adalah semacam petunjuk pada simbol matahari yang dimiliki oleh kalung tersebut. Kalung ini berpotensi melakukan banyak sekali hal seperti mengizinkan pengendalian raksasa besi atau bisa jadi membantu menemukan Laughdale. Nah, selain filmnya, karena mesin itu berusia lebih dari 3000 tahun, keberadaan Nika dan munculnya dunia pertama akan mendekati usia itu. Jadi secara keseluruhan, Franky adalah kru ketiga dari Oda yang mulai disiapkan untuk berperan besar dalam kisah ini, setelah Luffy dan juga Robin yang pertama kali Oda Sensei persiapkan. Peran dari Franky akan sangat berkaitan dengan kisah ini karena dia adalah robot dari dunia ketiga yang melengkapi peran dari robot dunia pertama dan juga robot dari dunia kedua. Selain itu, dia juga sudah hafal dengan rancangan senjata kuno Pluton, dan ini tentu akan sangat berarti di masa depan. Namun, laboratorium dan kepala robot ini bisa jadi adalah apa yang sedang dibangun oleh Oda Sensei sebagai cerita sampul Yamato dan menunjukkan siapa saja yang menjadi sarangnya. Kita melihat para raksasa kini sudah mendapatkan informasi lengkap mengenai situasi tersebut. Mereka sedang bersiap untuk bertempur sekarang. Kita juga melihat kolon yang ingin pergi ke medan perang, namun itu melanggar aturan jika mengizinkan anak-anak ikut berperang di Elbap. Sekarang kolon dan bajak laut topi jerami akan bergabung untuk bersama-sama ke medan perang. Kolon punya satu syarat, yakni membiarkan dia menjadi kaptennya. Kita kemudian mendapatkan pembukaan Gunko dengan mendengarkan New World dari Brook.
Nah, bagi kalian yang belum tahu, lagu kesukaan Gunko yakni New World diciptakan oleh Brook dan berkisah tentang Luffy dan perjuangannya demi kebebasan, serta tentang harapannya terhadap datangnya dunia baru. Aneh sekali kan, seorang kesatria suci yang sudah menjadi anggota Naga Langit akan terkesan dengan pikiran dan perkataan seperti itu. Meski begitu, kegemaran Gunko terhadap lagu ini ditambah kata-kata Summers yang menunjukkan bahwa ia tak puas dengan keadaan ini, membawa petunjuk tidak langsung bahwa ia mungkin menyembunyikan mimpi untuk mengubah dunia ini di dalam hatinya, yang tentu saja terinspirasi oleh harapannya terhadap pembebasan Nika. Ini dikarenakan sebagaimana diketahui fajar dunia baru hanya dapat diharapkan melaluinya, dan fajar itulah yang dirujuk oleh Lily dalam suratnya yang digembar-gemborkan tentang dunia ketiga. Nah, jadi mungkin anggapan bahwa Gunko ini hanyalah mata-mata pemberontak itu memang benar. Mungkin saja ada rahasia lebih besar di balik karakter ini. Jadi, pernahkah kalian memperhatikan bahwa sebagian besar kapten tentara revolusioner mengenakan topi dan juga kacamata yang mirip sekali dengan yang dimiliki oleh Gunko? Gunko menekankan ke Loki betapa istimewanya dia diundang ke Holy Knights. Ia menyebutnya sebagai keajaiban, karena itulah hal ini sangat berarti baginya. Mungkin ia mendambakan tawaran tersebut dan mungkin ia berbicara berdasarkan pengalaman saat ia direkrut. Terlebih lagi, nama yang diperkenalkan oleh narator saat Gunko muncul pertama kali adalah satu-satunya nama yang tidak memiliki nama Saints, tidak seperti kesatria dewa lainnya. Jadi, oleh karena itulah Gunko kemungkinan besar adalah orang biasa yang tak termasuk dari pemerintahan dunia, apalagi kaum naga langit. Lebih jauh lagi, dia adalah satu-satunya kesatria suci yang berbicara dengan arogan dan menganggap dirinya hebat. Tidak seperti kesatria lain yang telah kita lihat yang lebih santai dan juga konyol. Jadi mungkin itu dikarenakan dia akhirnya merasakan menjadi dewa tidak seperti yang lain yang tumbuh sebagai bangsawan dunia. Yep, ini pun menunjukkan bahwa Dragon mengenal para kesatria suci ya, karena salah satu anggotanya telah rusak dan bergabung dengan mereka. Ini bisa menjadi cerita latar belakang yang menarik saat para revolusioner bertemu dan menghadapi para kesatria suci, khususnya Gunko di masa mendatang. Dan panel terakhir pun memperlihatkan Dory dan juga Brogy muncul dan juga tangan kiri Raja Bajak Laut juga hadir. Oda Sensei sedang mempersiapkan kita pertempuran yang sangat menarik di negeri Elbaf antara para kesatria suci yang melawan para raksasa plus tangan kiri Raja Bajak Laut. Menarik untuk sedikit membahas periode waktu yang paling penting dalam cerita dunia pertama dan juga dunia kedua. Dari yang kita lihat robot kuno yang sudah berada di negeri Elbaf yang berusia 3.000 tahun. Peristiwa tertua yang disebutkan sejauh ini yang kita ketahui adalah pohon pengetahuan yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Ini diikuti dengan istana Alurbana di Alabasta yang dibangun hampir 4.000 tahun yang lalu. Nah, peristiwa tertua ketiga adalah kemunculan raksasa kuno yang usianya melebihi 3.000 tahun. Itu pun diikuti dengan berdirinya kota emas 1.100 tahun yang lalu dan kemudian dimulainya perjalanan Zuriza yang dimulai 1.000 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa usia dunia pertama lebih dari 5.000 tahun dan mungkin berkisar antara 7.000 hingga 10.000 tahun. Dan selama kurun waktu ini, bangsa lunar yang turun ke bumi membawa serta teknologi yang sangat maju. Adapun kerajaan lama yang berkembang dengan peradaban besar tentu saja muncul sekitar 1.000 tahun yang lalu dan mendapatkan manfaat dari warisan teknologi dunia pertama. Ini artinya dunia pertama hancur sekitar 1.000 hingga 3.000 tahun yang lalu sebelum munculnya kerajaan lama, dan dengan munculnya kerajaan inilah dunia kedua pun akhirnya dimulai. Dan selama itulah buah iblis muncul berdasarkan apa yang disebutkan dalam teks suci Harley. Kemudian 900 tahun yang lalu juga Jojo lahir, Emmet diciptakan dan senjata kuno ditempa, memulai apa yang dikenal sebagai abad kekosongan. Selama periode inilah perang besar pecah yang mengakibatkan hancurnya dunia kedua. Dan sesaat sebelum hancurnya dunia ini, menjelang akhir abad yang hilang tersebut, Poneglyph pun diciptakan. Dan kemudian 800 tahun yang lalu, pemerintahan dunia bangkit dan dengan ini era dunia ketiga pun dimulai. Yap, jadi mungkin sekian saja pembahasan Tabagon terkait dengan analisis untuk chapter ini. Apakah kalian punya poin penting lagi yang bisa kalian bagikan ke kita semua? Jadi, silakan drop pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di minggu depan kita akan mendapatkan chapter yang rilis seperti biasa. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari Tabagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.